Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romuald Samus Amoy Mesia dalam renungan pada hari Rabu biasa pekan yang kedua. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang mengingatkan kita tentang Yesus sebagai imam besar yang kekal dan panggilan kita untuk meneladani kasih-Nya yang melampaui aturan dan batasan manusia. Saudara-saudara yang terkasih, seringkali kita dihadapkan pada pilihan. Apakah kita akan mengutamakan kasih atau justru terjebak dalam aturan yang membatasi kita? Bacaan hari ini mengundang kita untuk melihat Yesus sebagai teladan, sang imam besar yang kekal, yang tidak hanya taat pada kehendak Bapa, tetapi juga mengasihi dengan tulus tanpa batas. Yang pertama, Yesus sebagai imam besar kekal. Dari Ibrani pasal 7 ayat 1-3, 15-17. Dalam bacaan pertama, Yesus digambarkan sebagai imam besar yang serupa dengan Melkisedek. Siapakah Melkisedek? Dalam perjanjian lama, Melkisedek adalah raja sekaligus imam yang memberkati Abraham. Dia tidak memiliki garis keturunan imam secara manusiawi, tetapi pelayanannya didasarkan pada panggilan Allah. Yesus juga adalah imam besar yang tidak berasal dari garis keturunan Lewi, tetapi dipilih Allah karena hidupnya yang sempurna. Penulis surat kepada orang Ibrani menegaskan bahwa keimamatan Yesus bersifat kekal, karena dia telah mengalahkan maut dan menjadi perantara kita untuk selamanya. Apa artinya bagi kita? Sebagai imam besar, Yesus memahami kelemahan kita. Dia hadir bukan hanya sebagai perantara, tetapi juga sebagai penyelamat yang mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Yang kedua, kasih yang melampaui aturan. Dari Injil Markus pasal 3 ayat 1-6. Dalam Injil Markus kita melihat Yesus menghadapi orang Farisi di rumah ibadat. Di sana ada seorang yang tangannya lumpuh. Orang Farisi mengamati Yesus untuk melihat apakah dia akan menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, dengan maksud mencari alasan untuk menyalahkannya. Namun Yesus tidak terjebak dalam legalisme mereka. Dia bertanya, mana yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa atau membunuh? Pertanyaan ini menyentuh inti hukum Allah, yaitu kasih. Yesus kemudian menyembuhkan orang itu meskipun tahu bahwa tindakannya akan membuat orang Farisi marah. Kasih Yesus melampaui aturan manusia. Dia menunjukkan bahwa inti dari hukum adalah kasih dan keselamatan. Saudara-saudara yang terkasih, dua bacaan ini mengajak kita untuk merenungkan beberapa hal. Yang pertama, meneladani Yesus sebagai imam besar. Sebagai pengikut Kristus, kita diajak untuk hidup seperti Yesus yang selalu taat pada kehendak Allah dan mengasihi dengan tulus. Dalam setiap doa dan tindakan, jadikan Yesus sebagai teladan dan perantara kita. Yang kedua, kasih lebih utama dari aturan. Aturan memang penting untuk membimbing kita, tetapi jangan sampai kita lupa bahwa inti dari semua aturan adalah kasih. Dalam kehidupan sehari-hari, mari kita utamakan kasih, terutama ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang membutuhkan bantuan atau pengampunan. Yang ketiga, berani melakukan yang benar. Seperti Yesus yang berani menyembuhkan pada hari Sabat, kita juga diajak untuk berani melakukan kebaikan, meskipun mungkin menghadapi kritik atau tantangan. Ingatlah bahwa kasih selalu lebih besar daripada hukum manusia. Yang keempat, mempersembahkan hidup bagi Allah.
Yesus sebagai imam besar mengorbankan dirinya bagi keselamatan kita. Sebagai pengikutnya, kita juga dipanggil untuk mempersembahkan hidup kita kepada Allah melalui tindakan kasih kepada sesama. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus adalah imam besar yang kekal yang selalu memperjuangkan keselamatan kita. Mari kita belajar untuk hidup dalam kasih seperti Yesus yang melampaui aturan dan batasan dan berani melakukan kebaikan di tengah dunia yang seringkali terjebak dalam legalisme. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah imam besar yang kekal, yang senantiasa memimpin kami kepada keselamatan. Ajarlah kami untuk hidup dalam kasih yang sejati, melampaui aturan yang membatasi, dan berani menjadi saksi-Mu di tengah dunia ini. Engkau yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih saudara telah mengikuti renungan ini, dan bagi Anda yang mau membagikan renungan ini kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, silahkan dibagikan. Yang mau memberikan komentar atau kesaksian iman atau apapun, silahkan tulis di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe agar Anda senantiasa terhubung dan mengikuti renungan ini setiap saat ditampilkan. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atasmu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.